Saya kira dia ikut jambut kita nggak tahu. Ini, assalamualaikum. Pak. Pak. Ini teman-teman lagi. Ini teman-teman kita aja, Pak. Iya. Dia kan tim sukses semua. Baik, kita kan dari indikasi yang kita lihat situasinya. Kita kan assalamualaikum. Provinsi DKI Jakarta tiba di Palembang. Gimana Mas? Kalau saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Ketua dan Anggota Komisi 7 DPR RI, yang pejabat pemerintah pusat dan daerah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat sore kami ucapkan di Balagung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Senin 28 Oktober 2013. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Rombongan Komisi 7 DPR RI kepada Bapak Dr. Haji Sultan Batugana MM. Kami persilakan. Bagi kita semua, selamat sore menjelang malam. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para BUMN mitra kami yang hadir pada hari ini, ada Pertamina, ada PGN, ada PLN, dan tentu yang kami hormati juga para mitra kami ada dari Kementerian ISDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Riset dan Teknologi. Tentu saja yang saya sayangi kawan-kawan dari Komisi 7 yang ikut memilih kunjungan kerjanya untuk periode ini, yaitu DKI yang hadir hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kunjungan kerja DPR RI selalu diadakan oleh kerinduan ketika menjelang reses. Oleh sebab itu Komisi 7 memilih dua daerah, yaitu satu DKI Jakarta, yang satu lagi ke Palembang. Bapak ke Sumatera Selatan, Bapak Ibu yang kami cintai, kunjungan kerja kami ke DKI ini kami pilih memang karena kami lihat
banyak permasalahan yang ada di DKI yang menyangkut dengan bidang kami, yaitu energi sumber daya mineral. Tentu batu bara nggak ada sini, tapi menggunakan mungkin ada sekitar sini. Dan BBM distribusinya bagaimana? Kemungkinan besar yang paling banyak kita mau bicarakan tentang lingkungan hidup. Seperti kita ketahui, DKI Jakarta kan langganan banjir, banyak limbah. Kemudian tadi Pak Gubernur, kami sudah berkunjung tadi ke tempat pilot project Bapak, yaitu untuk lingkungan hidup, taman kota dan resapan air, ya, mengantisipasi banjir, yaitu waduk Ria Rio. Tadi sudah kami ke sana. Nanti teman-teman akan memperkaya tentang apa yang kita lihat di sana. Fungsi kami yaitu satu, mengawasi dan mendukung apabila diperlukan Pak Gubernur. Seperti Bapak ketahui bahwa Komisi 7 ini beda dengan komisi lain. Kalau komisi-komisi yang lain saya kira itu Komisi 1 tentang pertahanan, 2 tentang pemerintahan, 3 hukum dan lain-lain. Tapi Komisi 7 menurut saya, ini pendapat saya, sering saya sampaikan, Komisi 7 ini yang membidangi alam nyata sampai alam bangsa. Jadi luar biasa Pak Komisi 7. Karena Pak Gubernur jangan kaget Pak. Karena apa? Kita ini bidang kita Pak, dari antariksa, langit yang paling tinggi, bintang-bintang planet, sampai minyak dan gas yang ada di bawah bumi. Jadi paling tinggi dan paling bawah. Jadi ini yang dikirim fraksi-fraksinya ini orang-orang terbaik Pak. Makanya kalau Bapak lirik sebelah sana kan teman Bapak Effendi Simbolon itu terbaik menurut saya jadi perjuangan. Makanya ada di Komisi 7. Pertanyaan-pertanyaan juga nanti Pak, menurut saya semua bermakna dan tujuannya kita membangun bagaimana agar DKI juga bisa kita dorong menjadi pusat pemerintahan proyek untuk yang lain. Contohnya Bapak sudah membuat langkah-langkah baik, termasuk mengantisipasi banjir, membuat taman-taman yang kita katakan ruang terbuka hijau, itu saya kira baik sekali. Inilah fungsi kami Pak, ingin mempertanyakan langkah-langkah berikutnya, apa-apa yang telah Bapak lakukan, kemudian apa yang Bapak butuhkan dari kami. Perlu Bapak ketahui bahwa undang-undang yang buat itu adalah DPR dan pemerintah. Lingkungan hidup itu yang buat DPR dan pemerintah. Kita ingin tahu implementasinya di lapangan bagaimana. Kalau yang melanggar, kita stop dulu, kita beritahu apa harus langkah-langkah berikutnya. Tapi tujuannya pastilah untuk mendukung bagaimana pemerintahan kita ini, khususnya DKI Jakarta, menjadi ibu kota yang terbaik, yang bisa lepas dari apa yang dikatakan limbah atau akibat banjir. Banyak daerah-daerah yang bisa membuat air menjadi tidak baik untuk diminum, termasuk juga nanti yang kita bicarakan adalah bahwa air minum juga jadi masalah suatu saat di DKI kalau seandainya kita nggak pikirkan bersama. Yang sering Pak Gubernur, kami kalau berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup, mereka mengatakan setiap tahun, ya, katanya ini tanah DKI ini turun 7 cm, tapi ada yang bilang 12 setiap tahun. Bayangkan saja puluhan tahun lagi mungkin tenggelam kita Pak, sudah nggak ada ibu kota kita. Oleh sebab itulah satu-satunya cara bagaimana dari kontribusi Komisi 7 untuk mendukung pemerintahan DKI agar lepas dari permasalahan-permasalahan itu. Kemudian ada beberapa juga yang ingin kami sampaikan kepada Bapak, juga kami pertanyakan tentang kondisi sejumlah pembangkit listrik dan transmisi listrik di ibu kota. Itu memang bidang kami, nanti bagaimana nanti Pemda menyiasatinya. Kedua, ketersediaan pasokan gas, minyak tanah dan BBM untuk nelayan sekitar sini Pak.
Ini bidang kita yang bisa nanti Bapak akan jelaskan. Konversi minyak tegas, saya kira pilot project dulu DKI. Mudah-mudahan sudah ada Bu Karen ini sudah 100% jalan. Kemudian infrastruktur energi dan sistem keamanan. Selanjutnya kondisi lingkungan hidup di ibu kota. 6. Keterlibatan BUMD terhadap pengelolaan energi. Yang terakhir, bentuk koordinasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan Pertamina, PLN, PGN, dan dunia usaha serta institusi terkait dalam bidang energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, riset dan teknologi. Ini poin-poin yang kami ingin tanyakan kepada Bapak Gubernur beserta jajarannya. Sebelum kita serahkan waktu dan tempat kepada Bapak, saya ingin memperkenalkan rombongan kami ini. Saya sendiri Sultan Batugana, ya, pimpinan rombongan dari fraksi Partai Demokrat, Ketua Komisi. Sebelah kanan saya Pak Daryatmo dari PDI Perjuangan. Sebelahnya satu lagi Tengku Irwan dari Demokrat. Yang pakai kacamata ini mantan bupati 2 kali di Jawa Timur. Beliau katakan kepada saya, Pak, kalau ada 4 kali bupati, mungkin saya langsung bupati terus dari sana. Tapi dibatasi 2 kali. Pak Markum dari Golkar. Lain kan Pak, mantan bupati itu begitu Pak. Yang lain politisi, yang lain dia memang dari pemerintahan masuk ke politisi. Selanjutnya pakai jaket merah, mungkin teman Bapak yang sama-sama kampanye dulu, Pak Effendi Simbolon. Beliau dulu yang memimpin untuk proyek lalu, mungkin kita DKI Jaya, DKI ya, waktu zamannya Pak Budi. Selanjutnya Pak Irfan ini dari PDI Perjuangan. Kemudian yang paling ujung sana biasanya Pak, saya memperkenalkan kawan-kawan yang pakai jenggot itu PKS. Kali ini jenggotnya hilang, saya nggak tahu. Itu Pak Nur Hasan. Kok tiba-tiba hilang Pak? Saya nggak tahu saya. Pak Nur Hasan biasanya ada jenggotnya pakai PKS. Sebelah kiri Pak, ini mantan orang DKI juga, kemudian DKI, tapi khusus untuk Ragunan Pak. Dia dulu salah satu direktur di Ragunan. Jadi ini Pak Willy Allen, dokter hewan dari fraksi Partai Demokrat. Ini memang punya keahlian sendiri Pak. Kalau di Demokrat bisa menjinakkan orang dia Pak. Karena binatang saja bisa jinakkan, apalagi orang. Jadi kalau yang mau sambil kadang-kadang ribut-ribut itu dunia lain kita kirim Pak, aman, Masya Allah aman. Jadi kalau Bapak butuh-butuh di sini kita munculkan ya, saya kira aman Pak. Itu ada dunia lain. Yang sebelahnya Pak, satu-satunya ibu yang paling cantik, ini juga orang luar biasa Pak dari Demokrat. Satu-satu, ada 2? Gak tahu saya, tadi ada 1. Wah itu baru muncul Dewi Ayu. Nah itu ada 2, ternyata ada Bu Dewi ya. Ini dari fraksi Demokrat. Ini orang yang luar biasa. Namanya Siti Romla. Dia yang bisa menggantikan orang yang sangat top 2 tahun yang lalu, Nazarudin. Ini orang. Kalau ya Nazarudin. Kalau Nazarudin itu Pak, waktu 2 tahun yang lalu, orang paling top di Indonesia. Kalau ada pemilihan presiden mungkin terpilih Pak. Mungkin Pak ya. Nah, ini penggantinya Pak Siti Romla. Sebelahnya ini memang bintang film India. Ini kita sering katakan Shah Rukh Khan ya. Kadang-kadang kita lihat kayak Jaya Kumar atau apa. Ini Pak Satya Yuda dari fraksi Partai Golkar. Yang selanjutnya mana nggak lihat? Kalau ini Pak Jokowi tahu, mungkin Pak Jokowi yang memperkenalkan kepada kami. Dia dulu pemenangan Bapak waktu di Pulau Seribu, Bu Dewi dari PDI Perjuangan. Nggak tahu Bapak sudah kasih pin sama dia, nggak tahu lah saya Pak. Selanjutnya nggak kelihatan ini. Yang ini Pak pakai jenggot dari PKS Pak, jelas. Ini Idris Lutfi Pak, jelas. Jenggot masih ada. Selanjutnya paling ujung ini Pak Dito Gadinduto dari Partai Golkar. Dan paling ujung, nah ini memang dikirim Pak Tara jasa kepada kita Pak untuk ikuti kunjungan kerja ini Pak Alimin dari PAN. Inilah sedikit perkenalan dari kami. Ada yang masih belum? Dan beberapa sekretariat tenaga ahli kami ada di belakang.
Mudah-mudahan pertemuan ini dapat bermakna dan kita berdialog apa yang bisa kita lakukan untuk DKI agar lepas dari lingkungan hidup yang banyak masalahnya. Sampai kita lihat ada sampah-sampah di mana-mana, dan kemungkinan hari Rabu kita akan berangkat ke Sinop. Sinop itu daerah Pulau Seribu ya. Dulu pernah kami berkunjung ke sana, banyak sampah di sana. Benar ya? Ini sedikit perkenalan dari kami Pak, kata pembukaan dari kami. Selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak Gubernur. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 7 beserta anggota Komisi 7 DPR RI. Yang saya hormati Sekjen Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek, dan juga Sekretaris Kesehatan Migas, dan seluruh Direktur BUMN, Dirut, dan direksi yang pada sore ini hadir, serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi pagi mungkin Bapak Ibu anggota Komisi 7 telah melihat di Riau. Ini sebelumnya mungkin Pak Sultan kalau ke sana 8 bulan yang lalu, mungkin tidak tahu kalau di wilayah Donggala itu ada waduk yang namanya Riau, karena tertutup oleh eceng gondok, kemudian sampah, dan memang sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah dikeruk. Begitu juga yang ada di Waduk Pluit, mungkin Bapak Ibu kalau ke sana 8 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu juga tidak tahu. Saya sudah ke sana lebih dari 10 kali, baru tahu kalau di Pluit itu ada waduk yang namanya Waduk Pluit. Karena diberitahu oleh penduduk bahwa di belakang rumah ada waduk, dan ternyata memang Waduk Pluit, waduk terbesar di sana ada 80 hektar. Kalau di Riau ada 26 hektar. Ini yang Pluit, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau belum pernah ke sana. Jadi waduk ini seluas 80 hektar, mungkin lebih dari 25 tahun nggak pernah dirawat, sehingga yang dulunya kedalaman 10 sampai 15 sekarang juga mungkin 2 sampai 3 meter, dan semuanya dipenuhi oleh eceng gondok dan dikelilingi oleh masyarakat sebanyak kurang lebih 7.000 kakak yang ada di sana. Ini sebelumnya seperti ini Pak Sultan, beserta Bapak Ibu sekalian. Dan ini setelahnya, ini juga sudah menjadi ruang terbuka hijau, menjadi public space, menjadi ruang interaksi antar masyarakat. Meskipun ini juga belum selesai, insya Allah akan kita selesaikan yang sisi selatan dan timur nanti pada akhir Desember, tetapi sudah kita sebagian sudah bisa kita pakai untuk ruang-ruang interaksi masyarakat. Terus ini yang di Pluit. Artinya memang target kita ingin menambah sebanyak mungkin ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta. Ini Pak Sultan sebentar, karena memindahkan yang 7.000 kakak juga tidak mudah. Jadi waktu awal-awal kami memang sempat ramai dulu, tetapi setelah kita ajak makan, kita undang makan ke ini Pak Sultan, kita undang makan warga maupun tokoh 4 kali, dan mereka bisa kita pindahkan. Sekarang kita pindahkan baru kira-kira 1.600 dari 7.000 kakak yang sudah ada. Kemudian yang di
Riau tadi yang fluid 80 hektar, yang diduduki masyarakat 20 hektar. Tapi insya Allah nanti tahun depan yang di fluid juga sudah bersih semuanya, menjadi ruang terbuka hijau semuanya. Yang di Riau ada 26 hektar, waduknya sendiri kurang lebih 6 hektar. Penduduknya yang ada di ini sebelumnya, penduduknya ada 600-an dan sudah kita pindahkan separuhnya. Insya Allah nanti bulan Desember juga sudah akan kita pindahkan semuanya. Ini sebelumnya, ini penduduk yang berada di sebelah timur utara. Tadi Bapak saya kira Bapak itu sudah ke sana. Harapan kita nantinya kita punya public space, punya ruang terbuka hijau di DKI ini sebanyak mungkin, dan awal nanti November juga akan kita mulai yang di BMB ada 28 hektar. Nanti juga akan sama dan kita buat sebagai ruang terbuka hijau plus untuk stadion yang di BMB. Mungkin itu sebagai pengantar, nantinya mungkin kalau ada diskusi nanti kepala dinas kami maupun asisten, karena semuanya komplit hadir pada sore hari ini, baik ada asisten, kepala dinas, juga direksi dari BUMD hadir semuanya. Nantinya apabila ada hal yang saya tidak bisa menjawab akan dijawab oleh mereka. Saya kira itu pengantar dari kami, Pak Sultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami bisa langsung tanya ya? Bisa ya? Ya. Pak Gubernur, saya juga sebelum membuka tanya jawab dari teman-teman kepada Bapak dan jajarannya, perlu juga diketahui ya tentang krisis nanti air minum kita, krisis air bersih kita. Jadi sejarah mencatat Pak Gubernur bahwa kalau bangsa meminum air yang tidak layak, mandi dengan air yang tidak layak, kemungkinan besar nanti cucu-cucu kita akan lahir jadi generasi idiot. Ini kan berbahaya sekali. Oleh sebab ini tanggung jawab kita bersama, khususnya DKI karena seringnya banjir. Generasi idiot, tahu kan Bapak Ibu sekalian, generasi idiot itu senyum tak lucu, baru tak datang. Apa aneh-aneh ini kan? Jadi daripada kita mengantisipasi itu supaya tidak terjadi, kami ingin juga berbagi pengalaman dan berbagi, ingin tahu juga apa tindakan kita selanjutnya, apa yang kita harus dukung dari Komisi 7. Bapak Ibu sekalian, saya membuka sesi pertanyaan. Pertama Pak Satya Indra, selanjutnya nanti Pak Limin. Kalau mau urut, ya silakan. Tapi saya kira cukup, nanti nggak semua yang mau bertanya ini, ya. Tapi Pak Gubernur, sebelum ada pertanyaan, saya tadi kaget. Saya kira tadi Ketua Demokrat kami yang di Jakarta ada di sini, Pak Nahrawi. Rupanya bukan. Saya perhatikan, ini kok kayak bapak ini loh Pak asisten ini. Mirip sama itu. Saya kan Pak Nahrawi tiba-tiba ada di sini, saya pikir. Rupanya mirip loh Pak. Saya dari tadi saya perhatikan bapak. Bapaknya kayak militer, saya pikir tadi ini apa dia? Banyak. Sudah Pak, terima kasih. Nasibnya beda mungkin Pak. Ya, marga sering kan Pak? Sering kan? Marganya sering kan? Ya sama saya, kok nggak lah? Aduh, nggak lapor juga bapaknya. Selanjutnya Pak Satya, mereka Pak Satya. Horas. Ya, terima kasih pimpinan rombongan dan para anggota kunjungan kerja di Provinsi DKI yang saya hormati, pada Pak Gubernur beserta jajarannya dan para mitra Komisi 7 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menekankan dari apa yang tadi hasil kunjungan kita di Waduk Riau. Terlepas dari ini suatu ide atau gagasan yang luar biasa dan perlu kita apresiasi.
Namun demikian tadi di dalam pemaparannya ada sesuatu yang menurut saya akan lebih bagus kalau itu dijalankan di dalam rangka melengkapi, yaitu mengenai perlunya adanya dokumen AMDAL, Pak. Ya, dokumen AMDAL, karena di dokumen AMDAL itulah letak komitmen kita bersama. Ya, baik kita dari Komisi 7 tentu ini menjadi satu hal yang kita tekankan karena itu adalah undang-undang lingkungan hidup berbicara demikian. Sementara daripada pemerintah tentunya ini menjadi guidance untuk maju ke depan. Tadi di dalam pemaparannya disampaikan bahwa AMDAL itu akan dilakukan secara paralel. Harusnya tidak demikian, karena AMDAL itu harus ada terlebih dahulu, disetujui komitmennya, lantas di situ juga ada yang namanya public consultation atau sosialisasi, mungkin sudah dijalankan, Pak. Ini hanya masalah bagaimana pematuhan pada undang-undang dan bagaimana supaya kalau di kemudian hari ada keresahan ataupun ada sesuatu yang tidak berkenan di masyarakat, mungkin tidak sekarang, tapi bisa terjadi 5 tahun yang akan datang segalanya, kita bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam dokumen tersebut. Jadi ini menjadi potret bahwa kita sudah menjalankan proses sosialisasi dengan baik, bahkan langkah-langkah sampai kepada titik masyarakat yang ada di sekitar di kemudian hari mau dijadikan apa, mau diapakan. Itu esensi daripada dokumen AMDAL. Jadi saya tanyakan kepada yang mewakili daripada Kementerian Lingkungan Hidup, salah satu deputi, ya walaupun kewenangannya ada di dinas, Pak, tetapi kita sebagai mitra KLH itu kita minta juga ikut membantu ya, untuk nanti mempercepat supaya proses ini ya ide cemerlang ini jangan sampai tergores hanya pada hal-hal yang sejatinya sudah bisa dijalankan. Nah ini yang menjadi catatan pada pagi hari tadi. Tapi saya ingin sampaikan karena sekarang berhadapan langsung dengan gubernur beserta jajarannya dan benar-benar ini menjadi satu penekanan sehingga nanti di proyek yang lain tadi Bapak sampaikan di daerah mana Sunter ataupun juga di tempat-tempat lain akan sejajar atau dengan mematuhi apa yang telah di dalam undang-undang lingkungan hidup. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan saya yakin diperkaya oleh beberapa teman yang juga memberikan masukan-masukan tadi pagi dan mungkin bisa disampaikan lagi mumpung kita bertemu dengan Pak Gubernur. Saya rasa itu aja Pak Sultan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya melihat waktu ini menjelang maghrib. Jadi mungkin 2 lagi kita close, kita maghrib dulu. Setuju Pak Sri kan? Saya nggak tanya Pak Gubernur, Pak Sri, saya ngeri juga sih. Kalau Pak Gubernur sudah oke-oke aja, tapi kalau Bapak bilang tidak kan agak serem-serem juga nih. Yang kedua Pak Alimin, terakhir Pak Joni Alin, nanti kita lanjutkan. Ya, silakan Pak. Terima kasih dan kami setuju pertemuan kultur hari ini. Pak Gubernur beserta seluruh jajarannya yang hadir pada sore hari ini, malam hari ini, beserta seluruh mitra Komisi 7 yang juga hadir. Pak Gubernur, tadi pagi alhamdulillah kami berkesempatan melihat langsung proyek Bapak yang luar biasa juga beritanya dan harapan rakyat, terutama DKI. Kami bisa membayangkan ketika mendengar cita-citanya, bahkan di ujung itu bayangan menjadi Marina Bay. Wah, luar biasa, kita kan pernah melihat tuh. Tapi ketika saya tanya sumber airnya, ini menjadi kaget gitu, Pak. Karena sumbernya malah kan yang utama pada saat bukan musim hujan terus limbah rumah tangga. Dan nanti katanya akan ada water treatment. Ketika kita tanya water treatment kapasitasnya berapa, malah nggak jelas, lagi mau studi. Pengalaman yang ada di layar DKI ini, proyek yang semacam ini yang sudah pernah ada di Setiabudi misalnya Pak, yaitu mungkin dari jarak beberapa ratus meter sudah ketahuan Pak, bau. Itu diproses dengan water treatment. Jadi kalau seperti itu yang diharapkan, apalagi perbandingannya tempat waduk kotor dan waduk bersihnya jauh lebih besar waduk kotor, maka nggak bisa kebayang dari Marina Bay Pak, sebagaimana yang disebut sini high quality park, public culture, clean water, ini berbeda apa yang diberitakan dengan apa yang direncanakan. Kalau berita dari pagi atau penjelasan staf Bapak dari pagi itu seperti itu agak mengagetkan buat kita.
Jadi mudah-mudahan malam hari ini clear, termasuk juga seperti dia bilang belum ada AMDAL sudah dimulai. Saya dulu berharap kalau tadi lihat dulu tadi sudah selesai, mudah-mudahan AMDAL ini jangan beralih seperti itu juga. Jadi tolong, karena ini akan menjadi presiden yang jelek kalau DKI ibu kota ini menunjukkan membangun sesuatu yang besar ini melanggar undang-undang. Nah tapi buat saya yang paling penting sumber waduk itu adalah air. Kalau air rumah tangga yang diutamakan dengan proses yang seperti apa yang dilakukan DKI seperti ini, mohon maaf, ini jauh panggang dari api. Apalagi kalau masih mau studi kapasitasnya. Kalau kami tanya kira-kira dia bayangkan berapa besar kapasitas air di rumah tangga, mereka belum tahu. Jadi bagaimana kita bisa sampai pada satu biaya kalau semuanya masih mau studi? Saya khawatir ini masih belum begitu matang. Tolong mungkin staf Bapak atau Bapak sendiri menjelaskan sehingga menjadi jelas buat kita dan harapan kita bersama menjadi tetap terang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alimin. Selanjutnya Pak Joni. Kalau masih bisa nanti satu lagi kita pasang satu lagi. Kita lihat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Gubernur. Betul Pak Gubernur, saya hampir 20 tahun di DKI. Yang pertama saya mau melihat secara umum, ya walaupun ada beberapa case soal waduk dan segala macam, saya kira itu titik-titik case dari konteks lingkungan. Ya, tapi yang terjadi sebetulnya di DKI ini yang pertama ada beberapa antara program dan implementasi yang antagonis atau paradok. Pertama, jalur hijau dirubah menjadi jalur kuning, barangkali ini perlu ditertibkan. Ya, jalur hijau dirubah jalur kuning, itu bisa dirubah dan segala macam. Ini barangkali yang harus kalau mau bicara secara lingkungan, secara menyeluruh. Ya, yang kedua, ya toh sekarang DKI sibuk 10 tahun terakhir mencari jalur kuning untuk bikin jalur hijau. Kan ini kira-kira dengan pembahasan tanah dan segala macam. Ya, sementara kadang sebelumnya waduk-waduk diuruk dan segala macam untuk dibikin bangunan. Jadi saya kira prinsip dulu, ya. Saya kira itu berbicara. Saya kira kasus waduk adalah kasus titik-titik tertentu. Banyak sebenarnya. Nah, yang kedua juga KDB saya dulu yang ketiga kali waktu zaman Fokke di sini saya pertanyakan misalnya soal kawasan-kawasan gedung-gedung bertingkat terhadap katakanlah KDB dan pasos-pasosnya. Nah, di DKI ini lucu ya, katakanlah di kawasan ini butuh pasos-pasos, tapi pasos-pasosnya ditaruh di daerah lain. Padahal butuhnya sebenarnya pasos-pasos itu adalah di kawasan itu untuk mendapatkan daya dukung, karena memang daya dukung lingkungan terhadap cepatnya pembangunan titik-titik di seputar DKI ibu kota ini sudah tidak mampu, kan gitu ya. Daya dukungnya dibuat taruh di pinggir, bahkan di luar DKI atau di pinggir DKI pasos-pasosnya. Itu kan kejadian-kejadian yang menurut saya tidak pas dalam konteks tata ruang atau konsep makronya di dalam tata ruang DKI. Saya kira itu yang paling penting. Nah, yang kedua, transportasi massal ini misalnya gedung-gedung atau katakanlah pohon-pohon beton ini misalnya ya, menjadi pemandangan tidak sedap sebetulnya. Ya, monorail dan segala macam. Memang harus ada keputusan. Dan saya kira, saya yakin Pak Gubernur, kita tidak bicara kesalahan masa lalu. Karena kita tidak bicara orang per orang dalam konteks pemimpin. Tapi adalah kesinambungan kebijakan program demi program. Nah, kalau ada seorang pemimpin, waktu itu saya marah sekali pada Gubernur bahwa menjawabnya adalah menjadi bahwa itu bukan ide saya, adalah ide Gubernur masa lalu. Itu saya kira bukan jawaban. Bukan jawaban. Karena bicara pemerintahan, bukan siapa pemimpinnya pada saat itu. Karena apa? Semua pada saat itu dia di situ juga bertugas. Kan gitu. Tetapi apa yang sudah saya kira diputuskan berkesinambungan dan berkelanjutan. Kalau tidak, robah. Jangan dibiarkan. Gitu loh. Robah gitu loh. Jangan biarkan sesuatu bermasalah seolah-olah itu karena bukan masa dekade kita, nggak boleh. Kalau saya melihatnya begitu ya. Nah, karena bagaimanapun ibu kota ini adalah menjadi kecintaan kita semua dan masyarakat penduduk bangsa Indonesia ini. Jadi janganlah pernah mencari salah masa lalu, tapi bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin untuk masa depan, saya kira begitu pola pikirnya. Nah, sehingga pola-pola yang tadi misalnya waduk dan segala macam itu hanya bagian-bagian daripada case demi case yang terjadi di dalam perubahan-perubahan tata ruang DKI yang harus ditetapkan dan dibenarkan. Ya, jadi jangan lagi ada program-program yang antagonis, ya, yang bertolak belakang dengan visi misi daripada satu pembangunan di titik tertentu, khususnya katakanlah KDB daripada satu bangunan-bangunan tertentu yang juga mengakibatkan sekian tahun juga perindustrian misalnya. Kalau Bapak lihat misalnya daerah katakanlah Kuningan segala macam, Casablanca, ya, itu saya yakin berada Taruh itu tidak sesuai dengan KDB. Perindustriannya malah sudah masuk terlalu ke depan misalnya. Itu kan itu. Pasus-pasusnya dipindahkan
ke tempat lain. Padahal DKI itu paling tinggi kan sekitar, untuk tidak katakanlah lain itu paling sekitar 60% KDB-nya. Saya kira dari Mega Kuningan itu saya yakin di atas 75-80% kalau mau lihat daripada luas areal katakanlah yang terbuka hijau dengan yang dibangun. Tetapi oke lah, ya kita bicaranya ke depan. Saya kira kalau ini dibuat konsisten, saya kira DKI ini akan step by step akan bisa ditangani, walaupun tidak seperti membalikan tangan. Saya kira itu saran dan ini saya, pandangan saya, karena memang saya betul-betul perkembangan lagi dari konteks lingkungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni, Bapak Ibu sekalian, ya Pak Gubernur. Pak Joni Allen ini tadi suaranya agak kencang, jadi mohon dimengerti Pak. Beliau ini datangnya dari Bali. Batak liar, Pak, orang Batak keliaran sini itu kencang-kencang gitu. Jadi bukan marah dia, tapi dia tadi mengingatkan kita benar. Ada tiang-tiang dulu peninggalan zaman Foke dulu. Zaman Foke ya Pak? Sampai Pak, nggak maksud saya. Zaman Pak Foke atau Pak Setiawan saya? Yang tiang-tiang ada di depan DPR itu bikin macet kita Pak, nggak tahu mau diapakan. Tapi kan katanya mau dibikin jadi monorail, kalau bisa dilanjutkan itu jadi bermanfaat. Kalau nggak jadi limbah di sana, jadi gawat juga barang itu kan begitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya lihat ya, masih bisa atau ini ada silakan. Masih bisa soal saya ya, karena kalau saya tahu kalau mau adzan maghrib ini mau ditanya Pak Joni jam berapa, jadi kita tunggu dia. Dia yang tahu jam, yang sholat maghrib. Bapak kan Bapak terakhir sesi pertama. Terima kasih saudara Sultan. Ini memang humoris sekaligus humanis Pak. Jadi politisi penting humanis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara Gubernur yang saya hormati dan seluruh jajaran Pemprov DKI dan juga para stakeholder yang ikut di dalam kunjungan kerja Komisi 7 pada hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya pertanyakan untuk penjelasan dari Saudara Gubernur nanti tentang tata ruang. Tata ruang Jakarta ini dengan 650 km persegi itu memang banyak di daratan tapi juga punya kepulauan di Kepulauan Seribu Pak. Nah tetapi menurut yang saya tahu bahwa tidak berarti letak kepulauan itu dianalogikan juga sebagai daratan. Ini kaitannya dengan program reklamasi Pemprov DKI. Artinya secara analogi tidak bisa diartikan bahwa batas terluar dari DKI Jakarta yang ada di ujung utara Kepulauan Seribu itu merupakan daerah yang juga bisa dijadikan alih menjadi daratan. Sehingga rasio antara laut dengan darat itu yang di dalamnya ada hutan bakau dan sebagainya, seluruhnya itu adalah merupakan tata ruang yang tidak terpisahkan. Nah ini saya mendengar dari informasi dan juga daerah pemilihan Jakarta Barat Utara bahwa di daerah Pantura kita ini, Kamal dan sebagainya akan ada program reklamasi. Apakah ini sudah program final? Bahwa kita memang membutuhkan daratan luasan di daerah pantai yang notabene air laut jauh lebih tinggi daripada daratan. Belum lagi kita bicara mutasi nanti dari sebuah proses ekosistem yang saya kira juga harus diperhitungkan. Kita masih ingat bahwa Pemprov DKI pada isu di pengadilan ya, itu kan kalah dalam proses di Muara Karang ya. Ada seperti reklamasi yang terhimpit di antara fluid itu.
Nah, ini saya tahu bagaimana sikap Pemprov DKI khususnya Saudara Gubernur terhadap program ini. Apakah ini akan dilanjutkan? Mengingat urgensinya apa? Apakah kita memang seperti Singapura sudah sangat membutuhkan daratan yang memang harus diperluas demi sebuah kepentingan yang memang sangat strategis? Nah, ini kaitannya juga dengan rencana Jakarta akan membangun bendungan yang bersifat atau berskala raksasa. Nah, ini tentu kita masih ingat di Komisi 7 betapa kita sangat bertahan untuk melawan sebenarnya proses alih fungsi Pantai Indah Kapuk itu, Pak. Karena itu sesungguhnya dia menjadi daerah resapan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kenyataannya sekarang kita lihat Pantai Indah Kapuk merupakan daratan yang menjadi sebuah tempat komunitas yang begitu high-end, yang begitu high society di sana. Nah, oleh karenanya tentu ini juga harus dipikirkan bagaimana tata ruang dari Pemprov DKI. Jalan tol Jakarta Airport itu adalah jalan tol yang bukan open access. Tapi kenyataannya sekarang semuanya open access. Ketika itu dibangun, APBN itu mempersyaratkan tidak boleh open access. Tidak boleh keluar masuk kecuali Jakarta, Cengkareng Jakarta Airport. Sampai kapan kita membiarkan proses seperti itu? Pembangunan yang dalam tanda petik tunduk kepada kepentingan-kepentingan kapitalis yang tidak berdampak kepada rakyat Indonesia, tidak berdampak kepada masyarakat Jakarta, tidak mensejahterakan masyarakat Jakarta itu. Oleh karenanya saya kira penting saya sampaikan agar perencanaan dari Pemprov DKI juga harus mengedepankan posisi yang sangat berpihak kepada kepentingan negara dan juga kepentingan bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, Saudara Gubernur, saya juga ingin melihat kasus waduk ini. Saya tidak melihat bagaimana waduknya dan sebagainya, tentu kami mengapresiasi. Karena apapun, bukan saja ide tapi aksi dari seorang gubernur itu sudah merupakan nilai. Yang lain mau apa kayak katanya, pokoknya mau 3 gubernur, pokoknya nggak pernah lah melirik kiri kanan. Itu satu nilai. Yang ingin saya tanyakan bukan itu, tetapi apakah fungsinya juga sama seperti waduk yang ada di Setiabudi? Karena kita tahu catatan Jakarta yang sebegini besarnya, pengelolaan wastewater treatmentnya tidak lebih 5%, Pak. Dan itu APBN, bukan APBD. Jadi mesin-mesin wastewaternya itu APBN itu. Di zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dan tidak ada lagi. Dan itu hanya dapat 2-3 kecamatan mungkin. Saya mau dikoreksi, Pak. Kalau ada wali kota Jakarta Selatan atau pusat sini. Bagaimana kita mendapatkan sebuah lingkungan yang sehat kalau wastewater, limbah dari perumahan, limbah dari hotel, limbah dari kantor, rumah sakit bahkan itu tergelar begitu saja. Melintasi 13 sungai yang ada di wilayah Panjenengan ini tidak tertreatment dengan baik, Pak. Nah, itu tadi yang oleh Pak Alimin diangkat. Kalau waduk Ria-Rio ini sumber airnya adalah limbah dari 350 hektar kawasan Pulau Mas, maka yang penting didahulukan adalah pengadaan wastewater treatment mesin, Pak. Tidak lain, Pak. Soal nanti itu, soal rekreasi apa, kita rekreasi punya cara sendiri kok. TV udah cukup kok. Tapi air itu merupakan air yang berbahaya, Pak. Nah, tolong
tahun lalu kami masih mengingatkan agar dianggarkan di Kementeriannya Lingkungan Hidup, mungkin bisa multi years, APBD juga mungkin bisa, karena ada badan di bawah kendalinya Pak Gubernur, itu kantornya persis di sebelah Waduk Setiabudi itu. Dan itu satu-satunya yang mengendalikan, yang mentreatment wastewater tadi. Nah, saya ingin menyampaikan lagi tambahan bahwa tarif untuk wastewater ini bagi hotel-hotel dan juga perkantoran sangat murah ya. Tolong ditinjau ulang. Saya kalau tidak salah sekelas Four Seasons itu hotel hanya sekian puluh juta itu per bulan, luar biasa. Ada satu kamar hotelnya bisa $400 satu malam, luar biasa murahnya. 100 sekian ratus kamar dia itu keluar, kemudian masuk ke waduk, terus ditreatment oleh mesin yang dibiayai oleh rakyat. Dia hanya membayar, kalau nggak salah, tolong dicek, mungkin tidak lebih dari 40 juta satu bulan. Betapa murahnya Pak. Nah oleh karenanya, untuk mengejar rasio bahwa penduduk yang 9 juta yang tersebar di wilayah DKI ini, saya kira persentase kemajuan rasio wilayah yang bisa dilakukan wastewater treatment juga harus meningkat Pak. Jadi kalau 5 tahun panjenengan jadi gubernur, ya mungkin per tahun katakanlah 10%. Jadi 50% nanti penduduk Jakarta air limbahnya itu bisa kembali menjadi air yang bersih. Syukur-syukur kalau bisa kembali, bisa dijadikan mandi, minimal mandi. Nah saya kira itu saja. Yang terakhir boleh ya sebelum maghrib, saya ingin mengingatkan juga bahwa energi balance di wilayah Jakarta ini kita lihat betapa tumpang tindihnya kebijakan energi pusat dengan Pemprov DKI. Misalnya saya tadi tanya dengan PGN, berapa konsumsi gas untuk DKI? Katanya nggak ada datanya. Mungkin Pertamina nggak urusan ini. Ini kan bicara berapa sih konsumsi gas untuk DKI Jakarta dengan penduduk 9 sampai 12 juta ini. Sehingga kita bisa hitung suplainya. Kalau PLN listrik kita bisa hitung Pak. Jakarta ini disuplai 5.300 megawatt Pak. Dari 3 pembangkit. Muara Tawar, Muara Karang, dan Tanjung Priok. Tapi kebutuhan gas untuk baik itu publik maupun industri kita belum ada datanya. Nah sehingga kalau suatu ketika seperti beberapa waktu lalu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mobil murah, itu bisa ditangkal dengan data tadi. Tidak bisa Anda masuk karena di sini sudah shortage, sudah defisit begitu. Kita tidak bisa masuk. Nah ini yang saya mohon, karena kita di sini sekaligus satu paripurna kita, ada PGN, ada Pertamina, ada SKK Migas, ada SDM, tolong dipikirkan juga Pak. Karena pengguna terbesar dari energi itu adalah Jakarta. Bayangkan kita 40.000 megawatt, 68 tahun merdeka, 5.300 dikonsumsi oleh Jakarta Pak. Luar biasa. Jadi itulah saya kira perlu saya sampaikan dalam rapat ini dan pada saudara gubernur agar dibuatkan matriks atau tabulasi antara kebutuhan dengan suplai khususnya energi di wilayah Jakarta. Saya kira demikian. Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu sekalian, ini baru 4 yang nanya ya. Saya nggak tahu. Kalau masih ada yang lain, paksa kita break. Kalau memang 4 bisa dijawab, selesai. Kita, jadi di break aja. Ya makanya masih banyak yang tanya. Pak Bapak Ibu sekalian, saya mau tawarkan lanjut kita sampai 6:30 atau kita break sholat. Break aja Pak, karena tidak akan cukup waktunya. Ya. Ini sudah mau habis waktunya. Setuju. Kalau gitu
kita nggak sempat jawab, sekalian aja nanti kita tanya. Nggak, kawan-kawan ada bukan ada ini di Al-Quran Pak. Kalau tempat sholat itu pahalanya besar, jadi mau rata-rata mau masuk surga Pak. Jadi sudahlah kita break sekitar berapa Pak Gubernur ini? Berapa menit kita? 10 atau 15 ya? Jadi, 10 menit. Berarti kita jam 6.15 masuk sini. Kita break 15 menit, kemudian kita sholat. Dan jam 6.15, 10 menit ya? Jam 6.15 kita masuk sini, 10 menit kita break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scores. Jadi kalau Bapak sudah selamat dari itu, saya 2 tahun. Saya hampir 3 tahun. Dan setelah adanya 86, saya silakan. Kita main ya? Kalau ibu sakit, mana yang dijalankan nanti Pertamina itu beras itu? Ya? Sudah bisa Pak, kita mulai. Pak Narawi, lagi tadi kita bicara-bicara, Bapak jangan ngantuk Pak, di foto kawan nanti. Pokoknya harus tegar-tegar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skors kita cabut. Kemudian kita lanjutkan untuk kali ini Pak Idris Lutfi, siap-siap kapan? Sudah, cukup. Ya, coba Pak Idris. Terima kasih pimpinan serta rekan anggota komisi yang saya hormati, Pak Gubernur, para direksi Direktur BUMN. Hasil kunjungan lapangan dari Pak Gubernur dan mendapat informasi bahwa jumlah total Riario ini lahannya itu sekitar 26 hektar, sementara yang menjadi catchment area itu hanya sekitar 3 hektar untuk air bersih dan 6 hektar untuk air kotor. Jadi sisanya adalah bangunan hotel ya, dengan teater serta taman. Jadi pertanyaan saya pertama adalah konsepnya itu sebetulnya pemerintah daerah ini ingin bangun taman, ingin bangun area terbuka hijau atau ingin bangun hotel gitu. Karena kawasan hotelnya itu lebih dari 20% tadi. Kalau dia kawasan terbuka hijau, harusnya nggak sampai 5% bangunnya. Kalau dia ingin bangun hotel, juga terungkap tadi bahwa pembangunannya itu bisa sampai 2017, anggarannya sampai 800 miliar. Apakah 800 miliar ini murni APBD atau campuran antara APBD dengan swasta? Ya, APBN apalagi kata Pak Effendi mungkin akan mengusulkan APBN. Kalau memang dia proyek swasta, tentunya Pemda DKI akan mendapat kompensasi. Apa kira-kira kompensasinya? So, saya khawatir kita menggembar-gemborkan bahwa ini untuk bikin waduk. Lalu rakyat kita gusur. Kenyataannya yang dipilih bukan waduk, Pak, hotel. Ya. Apalagi memang tepat di tempat penduduk itu akan dibangun hotel-hotel. Jadi jangan sampai rakyat merasa dibohongi begitu. Ya, tujuan Pak Gubernur adalah merayu orang untuk pindah, itu memang sudah terkenal di zaman wali kota Solo. Tapi jangan sampai akhirnya niat baik Pak Gubernur ini ternyata tidak sesuai dengan konsep yang memang akan dilaksanakan. Ya. Jadi karena pertanyaan saya seperti itu Pak. Jadi mohon dijelaskan lah ya. Sebenarnya ini mau bangun apa gitu dan dananya bagaimana? Bisa jawab. Masih ada yang lain dari kawan-kawan Komisi 7?
Kalau yang terakhir mungkin Pak Daryatmo, setelah itu nanti kita serahkan ke Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketua Komisi dan kawan-kawan, Ketua DKI dan jajarannya sekarang Ketua Komisi 7. Dari gambaran yang dikemukakan saya ingin menyampaikan sebuah catatan maupun harapan. DKI sebenarnya mempunyai basis konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Inilah yang memposisikan daerah khusus ibu kota berbeda dengan ibu kota provinsi lainnya maupun kota-kota lain. Karenanya yang diperlukan kehadiran seorang gubernur itu adalah mempertemukan pendekatan yang bottom up dan pendekatan yang top down. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan ketika melakukan langkah-langkah kecil yang sifatnya adalah sektor maupun titik-titik kecil itu sebenarnya kalau dipertemukan dengan pendekatan yang lain akan membangun sebuah harapan. Karenanya ini mumpung bertemu dengan beberapa jajaran yang berhubungan dengan Komisi 7 selain pemerintahan DKI. Itu barangkali bisa menjadi sebuah jalan agar apakah wujud harapan idealnya dari sebuah daerah khusus ibu kota, supaya di situ ada stimulan baru. Daerah khusus ibu kota sebagai ibu kota negeri itu memerlukan prasyarat-syarat apa, dan harus dibangun sebuah impiannya yang menggerakkan sebuah pemikiran masyarakat itu. Kalau ini tidak, maka lama-lama juga istilahnya tenggelam secara fisik dan tenggelam secara filosofis sebagai sebuah daerah khusus ibu kota Indonesia. Saya kira ini yang perlu untuk menjadi pertemuan kita. Sehingga tadi disampaikan kalau waktu Besalio tadi sekarang dari Santi katanya istilah itu dari Cina benar, tapi kalau benar bagus. Jadi simbol-simbol kecil ini sebetulnya kemudian membangkitkan sebuah inspirasi bahwa mereka menjadi bagian dari daerah khusus itu. Dan daerah kita bukan bagian-bagian yang menikmati secara instan dan memperoleh fasilitas atas dasar Undang-Undang 29/2004. Karenanya kami akan pagi tidak sudah mengunjungi rel itu dan mendengar kulit dan mendengar lainnya fasilitas yang lain untuk kemudian kita akan bertemu kembali. Ya, visi apakah Jakarta ini akan dibangun kemudian sebagai sebuah yang menyangkut penyediaan gas, yang menyangkut keperluan air bersih per orang per hari atau per orang per bulan kali sekian banyak kebutuhan lainnya, supaya hasil kita kunjungan melalui titik-titik simbol bunker ini ke daerah yang memang daerah-daerah sampel, daerah-daerah yang menjadi contoh, itu akan kita tentukan apakah ini sudah melaksanakan secara dengan undang-undang. Dan karena undang-undang mempunyai komitmen yang kuat, kalau kita telah berhubungan langsung dengan Presiden, daerah gubernur, yang mempunyai kekuatan yang sendiri pada tempat ini. Jadi ini membedakan lainnya. Maka instansi-instansi lainnya tentu akan dapat terikat oleh implementasi dari undang-undang. Komisi 7 dan lainnya tentu akan menagih ini ke depan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Apakah formulasi dari orang sepenuh dan jajarannya terhadap daerah khusus ibu kota negeri ini? Saya kira itu catatan yang kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada yang lain, mungkin kita serahkan ke Pak Gubernur. Tadi ada 6 kawan-kawan dari Komisi 7, ada yang bertanya, memberi saran, ada yang memberi harapan, ada yang memberi dukungan macam-macam, dan kita serahkan kepada Pak Gubernur untuk yang biasa. Terima kasih Pak Sultan. Jadi perlu kami sampaikan adalah Bapak Ibu Komisi
masih dalam proses membuka pintu, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa apa yang kita lakukan ini memang betul-betul untuk kepentingan mereka, membuat ruang terbuka hijau, karena kita juga masih sangat kecil sekali, persentase yang ada baru kira-kira 9, sehingga setiap tahun kita selalu membeli lahan, kemudian kita hijaukan dan akan kita lakukan terus setiap tahun pembelian lahan itu. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa dokumen AMDAL ini ada Pak, tapi memang masih dalam proses, saya kira November akan kita selesaikan. Kemudian yang kedua mengenai sumber air, memang nantinya kalau waduk-waduk ini sudah dalam posisi normal, kembali kedalamannya paling tidak 7 sampai 10 sudah ditemukan kembali, ini juga akan menjadi sebuah sumber air baku bagi DKI, karena DKI sendiri memang sangat kekurangan sekali. Juga terlalu jauh apabila kita mengambil, dan juga terlalu mahal mengambil dari waduk Jatiluhur yang sekarang ini kita lakukan. Kita ingin agar sumber air baku kita ini semakin mendekati dan kalau bisa berada di wilayah kita. Kalau tidak, kita gunakan paling tidak kita harus mempunyai sebuah cadangan sumber air baku. Khusus untuk Riau sendiri memang airnya berasal dari sungai dan banyak limbahnya. Oleh sebab itu dari yang sekarang satu waduk akan kita jadikan menjadi 2, yang satu yang kotor dan yang satunya nanti yang sudah dibersihkan dengan sebuah treatment. Kami ingin memberikan sebuah gambaran bahwa waduk di DKI ini juga bisa bersih. Kalau negara lain bisa melakukan, saya kira kita juga bisa melakukan itu. Kemudian yang ketiga mengenai KDB, ini perlu kami sampaikan bahwa KDB di DKI ini ketat dan tidak bisa dirubah-rubah, tidak akan lebih dari 40%, tidak akan lebih. Untuk bangunan tinggi. Jadi kalau KLB itu bisa naik silahkan, tetapi kalau keluasan untuk bangunan itu memang tidak bisa ditambah maksimal 40%. Kemudian mengenai, saya kira tadi tiang monorail juga sudah dijawab oleh Pak Sultan bahwa ini akan kita pakai dan kita lanjutkan lagi sehingga nanti tidak mangkrak seperti yang kita lihat. Kemudian mengenai tata ruang, perlu kami sampaikan bahwa reklamasi ini adalah menjadi bagian dari desain makro rencana kita membuat giant seawall, membuat sebuah tembok besar untuk mengatasi rob yang sekarang ini terus gerus, terutama pantai-pantai di Jakarta, dan juga air laut ini sudah masuk ke daratan, sudah hampir mendekati Monas. Ini yang mau kita cegah. Dengan giant seawall tadi kita harapkan nantinya selain air tawar yang berasal dari 13 sungai yang ada di DKI ini semuanya masuk ke sana, dan di sana akan menjadi sebuah kolam air baku kita sehingga kita olah dan juga akan menjadi air bakunya Jakarta. Ini sangat besar sekali Pak, karena dapat menghasilkan total hektar kira-kira kurang lebih 4.000 sampai 5.000 hektar. Jadi sebagian akan menjadi tambahan kawasan hunian, sebagian akan menjadi pelabuhan air dalam atau deep seaport, sebagian akan menjadi airport, dan sebagian besar akan menjadi sebuah kolam resistensi bagi sumber air baku bagi Jakarta, sehingga air tidak dibuang ke laut tapi ditampung di dalam kolam besar yang dipagari oleh giant seawall tadi. Dan juga pengolahan air limbah tadi yang di sebagian
Wendy sebelum betul bahwa kita memang masih sangat kecil sekali dibandingkan negara yang lain. Kita malu sekali Pak. Kita ini belum ada 3% pengolahan air limbah kita, sanitasi kita, sehingga kita akan mulai tahun depan kita akan anggarkan kurang lebih kita 1 triliun, dan nanti dari Kementerian PU saya belum tahu akan mendapatkan berapa, sehingga kita bisa akselerasi pembangunan main piping di bawah, sehingga pengolahan air limbah baik dari hotel, dari rumah tangga ini semua bisa segera kita kerjakan. Kita masih kecil, sangat kecil sekali dibandingkan Malaysia saja. Malaysia sudah 60%, kalau Singapura hampir 100%, 90, mungkin 95. Jadi kita ini sangat kecil sekali. Dan air limbah rumah tangga, hotel semuanya memang masuk ke, ya kita ngomong apa adanya, masuk ke sungai, masuk ke selokan, masuk ke parit semuanya. Sehingga inilah yang akan kita segerakan. Kemudian yang selanjutnya mengenai radiologi. Jadi yang akan dibangun kita tidak berada di area ini Pak. Jadi di selatannya jalan, tidak pada kawasan ini. Kawasan ini hanya untuk kawasan catchment area, tangkapan air, kemudian untuk hijauan, dan ada satu bangunan yang ini juga belum masih kita hitung, yaitu untuk opera house-nya. Kalau hotel di luar Pak, itu di selatan, bukan? Di selatan jalan, di gedung. Di poin saja. Jadi di kantor sebenarnya Pak, 14-15 ini apartemen Pak. Yang hotel itu memang di sini. Iya, hotelnya di sebelah. Gedung-gedung juga. Ini di sini tulisnya apa namanya itu, presiden. Di sebelah selatan ya, di sebelah selatan, tidak berada pada area itu kalau hotelnya. Dan hotelnya dimiliki oleh BUMD kami, nanti akan dibangun oleh BUMD kami, PT Jakarta Propertindo. Jadi tidak dari APBD tetapi dibangun oleh Jakarta Propertindo. Bagian kami adalah bagian yang 26 hektar yang akan dibangun tangkapan air dan hijauan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya kalau ada yang ingin menambahkan, kami persilakan baik dari dinas maupun BUMD silahkan. Pak Gubernur sedikit supaya ada konfirmasi soal angka-angka. Berarti yang 25-26 hektar ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru yang diberi betul, ya. Nah, tadi penjelasan di lapangan mana apa tadi yang saya tangkap, 5 untuk tata kelola, untuk all bisnis 20. Ini dia harus clear gitu, karena itu semua tadi pembicaraan pasti ada rekaman. Saya kira juga pembicaraan juga ada rekaman. Jadi artinya tadi di lapangan itu kalau saya tidak salah tangkap 5 ya, untuk fasilitas umum, karena dari sana 25, Bapak sekitar 25-26. Oke, fine aja. Tapi pernyataan Bapak sore ini 26 itu adalah ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru, artinya waduk dan itu. Saya kira itulah berarti ya, tentunya yang kita pegang adalah Pak Gubernur. Saya kira ini betul. Terima kasih. Ini soal tadi Bapak Gubernur. Kalau di dokumen yang saya dapat ini, yang Bapak kasih juga, itu untuk waduknya cuma 3 plus 6 dari 26, jadi cuma 9. Jadi kalau ini 3, tambah ini 6. Sementara ini lebih dari ini, yang ini kalau di sini tulis Pak hotel dengan residen dengan apartemen Pak 14, 13 dan 14. Terus semua ini akan disemen, akan dibuat arena apa segala macam. Mohon izin menjelaskan Pak. Jadi kalau mengenai luas, sebelumnya kawasan 26 hektar ini, saya perkenalkan, saya Budi Karya Sumadi, Presdir dari Jakarta Propertindo, induk usaha dari PT Pulau Maskai. Jadi kalau lihat sebelumnya Pak, kawasan 25 hektar ini
18 hektar itu untuk komersial, Pak. Hanya 7-8 hektar itu untuk waduk. Dan beberapa dimiliki oleh swasta. Justru sekarang ini kita DKI akan melakukan suatu perubahan dengan angka yang berkebalikan yang seperti kita sampaikan tadi. Hanya 5 hektar untuk fungsi-fungsi bangunan, sisanya itu untuk lahan hijau dan waduk. Waduknya sendiri benar 9 hektar, tapi ruang terbuka hijaunya sisanya, jadi kira-kira hampir 10 hektar juga. Nah, sedang fungsi-fungsi yang ada di sana, di situ ada konsep hall, tapi lebih banyak untuk ruang serbaguna, untuk kegunaan dari fungsi-fungsi yang dari masyarakat. Jadi yang kami sangat hargai dari Pemda adalah bagaimana yang tadinya komersial, dan untuk penjelasan juga bahwasanya uang 800 hektar itu diantaranya untuk membebaskan tanah yang sudah dimiliki oleh swasta. Luas dari 26 hektar ini belum semuanya kita kuasai. Kurang lebih 8-9 hektar masih dikuasai swasta dan masyarakat. Nah, oleh karenanya sebagian besar dari 800 hektar itu digunakan untuk membebaskan tanah. Pak Ketua, sebentar, Mas. Kalau dari nomor-nomor ini yang Anda maksud yang dikuasai swasta atau di nomor-nomor berapa? Supaya lebih mudah kita punya bayangan. Yang swasta itu nomor 19, 20, 10, 14 bagian, dan batas 25 hektar itu batas garis ini. Yang nomor 15 ini memang di luar area yang sebelum direncanakan, Pak. Jadi kalau secara besaran ini berkebalikan. Yang tadinya mayoritas untuk komersial, sekarang dibalik, komersial itu sedikit sekali, sedangkan yang banyak yang untuk lahan hijau dan waduk dulu. Benar. Saya kira Gubernur, saya tidak setuju statement sebelumnya lahan itu kan penyalahgunaan namanya. Statement seperti adalah bahwa sebelumnya adalah sekian hektar untuk ini, itu kan namanya kan penyalahgunaan. Ini kan temuan bahwa ini kan sebetulnya kalau dilihat dari mana kan, kalau dilihat dari status tanah kan masih debatable saya kira kan. Kalau dijelaskan tadi 80 di Pluit, 25-26 di Rio. Ini kan sebenarnya karena tidak terprogram sejak sekian puluh tahun terakhir kan gitu kan. Kalau dilihat dari penjelasan daripada katakanlah secara ini sebenarnya ini kan dulu adalah milik pemerintah, milik negara, ya toh, cuman digarap, disalahgunakan. Jadi tidak ada, kalau ini mengatakan misalnya kata Kedua bahwa sebelumnya sekian hektar adalah menjadi katakanlah komersial, itu bukanlah menjadi tata ruang DKI, jangan dari situ. Makanya saya mau katakan konsisten, ya, supaya nanti ke depan ini kan karena begini. Tadi kan Pak Gubernur tadi mengatakan, jadi nggak usah mundur, apapun statementnya itu kan 25-26 hektar itu for all hijau dan biru, ya toh, di sebelah ini. Sampai mengatakan, ya toh, dengan alasan sebelumnya sesuatu existing, sebenarnya dalam tanda kutip bukan existing, penyalahgunaan. Kalau sudah existing nggak bisa dong Anda rubah. Karena itu kan kira-kira begitu status hukumnya. Karena itu kan status hukumnya kan masih debatable, makanya Pak Gubernur berhasil untuk melakukan negosiasi, kan gitu kan. Nah pendekatannya bagi kita nggak ada masalah, supaya ada pegangan saja, ya toh, antara Jack Pro yang ditugaskan oleh Pemda DKI, walaupun Pak Joni, jangan. Ini soal gaya, jangan kau bilang saya konsep nanti gaya Jokowi, artinya itu yang besar atau bukan kan itu? Kan itulah Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu kan, beragam dialek dan segala macam. Saya kira perlu di sini satu penegasan yang konkret. Artinya begini Pak Budi ya, saya tidak mau persoalkan bahwa sekian, tetapi apa menjadi pegangan karena kita ini kunjungan kerja, itu aja, ya. Tapi jangan pendekatannya itu adalah pendekatan yang penyalahgunaan, itu yang saya setuju. Mau 25, 20, mau 26, nah, bagi kita nggak ada masalah gitu loh. Silakan itu semuanya itu soal uangnya dari mana segala macam, toh kan in out daripada penerimaan daripada Pemda kayak APBN misalnya. Saya kira itu aja. Saya tidak mau terlalu jauh masuk ke itu, tetapi yang penting ada pegangan kita. Terima kasih. Saya kira kami sudah
Bapak. Jadi memang yang disampaikan tadi adalah mungkin ini tata ruang lama memang yang lebih banyak ada komersial, tapi yang berencana yang ini yang seperti tadi saya sampaikan. Pak Ketua, betul lagi Pak Ketua. Ya, ini nggak sedikit saya pikir, mungkin supaya clear daripada yang pertama justru konsep ini mengurangi catchment area. Ya. Sebelumnya itu, padahal konsepnya adalah ingin menampung. Jadi tadinya itu besar, kita yang besar itu Pak, untuk menampung air limbah itu. Jadi kan besar, kan tinggal besar itu. Tapi kalau ada banjir 5 tahunan baru dia akan besar. Yang kedua, 14 itu, kalau kita lihat halaman 12, itu tadinya perumahan penduduk. Ya, kalau kita lihat page 12 itu tadi perumahan penduduk. Jadi, tapi isu di luar dikatakan bahwa penduduk akan dipindah untuk jadi waduk. Tapi kalau kita bandingkan antara halaman 12 dengan halaman 5, penduduk dipindahkan untuk dibangun untuk membangun halaman 14. 14 itu adalah apartemen, hotel, dan sebagainya. Jadi saya terserah bahwa Bapak punya kuasa di DKI ini. Jadi maksud saya, cobalah kita kalau ingin membangun sesuatu itu, ya, yang jujur gitu. Ini aja, terima kasih. Sebentar. Gini. Ini ya, saya mati ini. Ya. Hampir sama. Sedikit. Mendalami agak beda. Yang begini, saya kira poin kita karena kita di Komisi 7 adalah lingkungan. Soal jenengan membuat itu hotel apa itu ranahnya Pemprov, kewenangan Pemprov. Nggak ada gunanya mau 100 hektar kalau dia pasif, Pak. Waduk itu biar 100 hektar kalau dia pasif, nggak ada gunanya, Pak. Dia cukup 10 hektar maksimum, tapi ada wastewater treatment-nya, Pak. Nggak ada gunanya nih kalau saya tadi dengar dari Saudara Budi baru akan dianggarkan di 2017 wastewater itu. Artinya lebih didahulukan nomenklatur cost yang sebenarnya tidak lebih penting. Yang penting sekarang ini kan hanya waduk penampungan sementara untuk dialirkan kembali ke habitatnya, yaitu sungai yang sekitarnya, dipompakan ke Sungai Sunter, Kali Sunter. Jadi kita nggak usah berdebat di bagaimana indahnya itu waduk. Soal waduk itu mau dipoles apa itu urusannya Pemprov, nggak ada urusan dengan Komisi 7. Mau ditaruh itu hotel bintang 7 itu urusan Pemprov. Kami concern, Pak, bahwa tadi Pak Gubernur mengakui kurang dari 3% sanitasi kita, Pak. Bayangkan, Pak, kita menghirup air saja itu sudah berbahaya. Ada di sekeliling kita. Singapura udah hampir 100%. Nah, oleh karenanya pertanyaan saya, apakah waduk Liarjo ini juga dianggarkan wastewater treatment seperti ada di Setiabudi? Karena setahu saya itu anggarannya dulu APBN, Pak. Dan kalau tidak salah itu soft loan gitu. Karena mahal, wastewater itu mahal, bisa triliunan itu. Kalau 1 triliun nggak cukup gitu. Dia kan mungkin 350 hektar itu yang dia akan treatment. Jadi bayangkan waduk itu bekerja untuk mengolah limbah dari 350 hektar yang mungkin penghuninya sudah ratusan ribu, Pak. Jadi saya kira kita teman-teman concern ke situ agar ada komitmen Pemprov, khususnya Gubernur, untuk segera menganggarkan itu, Pak. Bukan di 2017. Udah keburu ganti presiden berapa kali nanti itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Pimpinan, saya ingin bertarung sedikit tadi. Silakan. Pak Gubernur, kalau dari keterangan Bapak tadi seolah-olah di Rio ini ada juga sumber dari sungai. Saya sudah perhatikan nggak ada, Pak. Semua betul dari rumah tangga. Dan ini kalau rumah tangga betul limbah. Jadi kalau memang cuma iseng-iseng aja dibuat, tidak dibuat perencanaan yang matang untuk mengolah limbah, berbeda dengan mengolah air sungai. Saya sudah perhatikan yang ada justru air ini nanti akan dipompakan ke sungai. Tidak ada sungai masuk sih. Dari data yang disajikan. Jadi kalau Pak Gubernur nanti di samping rumah tidak ada sungai, tidak ada. Kecuali waktu hujan saja.
Nah sedangkan waktu kemarau yang panjang, nah itu kita lihat tempat yang lain. Jadi saya sangat concern Pak terhadap angka yang diajukan 800 miliar, padahal untuk water treatment lagi mau studi. Jadi angka 800 itu berapa yang untuk? Jangan dipikir untuk membebaskan tanah untuk bikin hotelnya, terus dipikirkan. Tapi justru yang utama itu adalah di situ Pak. Oh itu yang kita ingin tahu. Berapa angka yang disiapkan supaya kita bisa betul-betul serius ini bikin waduk yang bersih ini. Kalau tidak Pak ini, waduh, nggak yakin saya. Karena angkanya itu mesti besar kalau itu mengolah air limbah rumah tangga yang utama sini. Tidak ada sungai yang saya maksud. Nggak tahu kalau saya salah baca. Kalau Pak Gubernur bisa jelaskan sungai mana yang masuk sini, nggak ada. Mohon maaf, terima kasih. Ya, silakan Pak Gubernur. Jadi untuk pembangunan separate kita akan kerjakan ini di 14 zona, tapi memang tidak termasuk dalam ini. 14 zona itu yang nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU dan juga dengan Pemprov DKI. Ini memang berbeda. Kalau fungsi yang ini memang akan dikerjakan dengan treatment, fungsinya memang bukan fungsi untuk pengolahan air limbah dalam rangka separate, tetapi dalam rangka mempercantik fungsi keindahan dari waduk itu. Jadi memang tidak berfungsi dalam mengolah air limbah, karena nanti air limbahnya akan dikerjakan oleh 14 zona yang sudah direncanakan antara Pemprov DKI dan Kementerian PU. Jadi yang ini memang mentreatment, kalau Bapak Ibu tadi ke sana, saya kira baunya kan kelihatan sekali. Kita hanya ingin mentreatment limbah rumah tangga yang masuk ke sana dalam rangka bukan pengolahan limbahnya, tetapi dalam rangka untuk menjernihkan air yang berada di Riario. Saya kira itu. Sedikit lagi Pak, justru itu Pak yang kita ragukan. Ini proyek utamanya di situ, tapi justru tidak terjawab berapa angka dana dari 800 itu untuk water treatment. Tidak ada. Bahkan berapa kapasitas water treatment yang untuk treatment Bapak itu lagi mau studi. Itu yang kita menjadikan jadi timbul tanda tanya kita. Kan ini yang utama di situ, tapi justru itu tidak jelas berapa kapasitasnya, berapa biayanya, berapa lama dibangun. Padahal itu yang utama, begitu Pak. Mas. Bapak Ibu sekalian, ini kebanyakan tentang lingkungan hidup. Jadi tentang BBM, distribusinya nggak ada masalah Pak, jadi kayak Pak ya, gas apa segala macam-macam, hampir nggak ada masalah. Ada masalah Pak kira-kira? Gasnya kita punya masalah Pak. Jadi tahun ini saja sebetulnya kita membutuhkan tambahan SPBG. Tahun depan apalagi kita akan mendatangkan lagi semua bus yang ada di kita ini bulan Desember akan datang bus 450-an, busway plus bus sedangnya kira-kira juga 400-an, itu semuanya gas. Tahun depan rencana kita bus sedangnya yang Kopaja Metro ini ada 3.000 juga pakai gas, dan busway-nya ada 1.000. Ini kami memang sekarang masih problem di suplai gasnya. Ini mohon dibantu dari Komisi 7. Pak, itu penting. Tadi kan sibuk dengan lingkungan hidup, gas menggas ini nggak ada. Jadi kebetulan di sini ada Dirut Pertamina, ada Direksi PGN, harus bisa menjawab. Jadi kedatangan Komisi 7 ya harus bisa membantu Pemprov DKI, terutama di bidang gas itu. Kita pernah dengar ini dari pemerintah yang lalu-lalu juga hal yang sama. Ini harus kita pecahkan bersama. Apa yang harus kita lakukan untuk hal yang termasuk konversi BBM, termasuk juga. Dan ini kita minta Bu Karen tolong berkomitmen kepada kita PGN. Ya, ya, apa? Oh, gas ini. Karena begini, jadi kita ingat bahwa di dalam APBN kita
itu kan pemerintah melalui Kementerian Agak dekat Pak, dekat silakan. Pemerintah melalui Kementerian SDM kan mereka ada roadmap untuk melakukan gasifikasi ya, untuk transportasi dari Jakarta sampai ke Jawa Bali. Nah itu kan kita juga butuh laporannya Pak. Apakah roadmap yang dibikin oleh Kementerian SDM ini tentunya dikomunikasikan untuk yang di Jakarta ya, daerah Jakarta, itu dijalankan atau tidak? Karena sebagian daripada pembiayaannya itu melalui mekanisme APBN walaupun tidak dalam skala penuh. Ya, dan itu kita dulu pernah kasih sampai 2 triliun tidak terserap karena menyangkut masalah ada overlapping dan lain sebagainya. Nah mungkin nyambung pertanyaan yang ditawarkan oleh Pak Sultan tadi ke Pak Gubernur, ada komunikasi dengan Kementerian SDM, jadi kebetulan perwakilan Kementerian SDM nggak ada di sini yang menjanjikan kepada Komisi 7 tentang roadmap tadi. Pertamina otomatis sebagai operator, ya, tapi kan skala besarnya ada di roadmap itu. Nah, ini yang kita perlu mendapatkan masukan dari itu. Terima kasih. Ya, jadi di sini ada juga SKK Migas. Bukan tidak itu SKK Migas itu bagian dari SDM sekarang Pak. Jangan Bapak korban. Jadi benar kan? Beda Pak. Jadi kalau bisa saya jawab, karena masih ada gas-gas SKK Migas. Kalau nggak ada, kalau cuma mie goreng nggak mungkin saya makan. Saya kira ada di sini SKK Migas yang berkaitan lain. Sudah itu ada Pertamina, ada PGN. Saya minta ada komitmen dalam pertemuan ini yang bisa membantu Pemprov DKI. Saya mulai dari yang mana? Siapa? SKK, silakan. Mohon izin Pak Gubernur. Pak, Bapak sudah ambil itu. Bapak jangan lempar lagi. Jadi Bapak cerita apa yang bisa Bapak bantu. Nanti BPHBK dia bantu apa, Pertamina apa, PGN apa, selesai. Itu jangan Bapak tunjuk lagi. Silakan. Baik, terima kasih. Dari SKK Migas kami siap memang untuk mensupport atau mendukung program alokasi gas khusus. Agak kencang, Pak. Tolong anggota Bapak catat, Pak. Pertemuan itu penting. Agak kencang. Provinsi DKI, khususnya yang dalam bentuk LNG yang disalurkan melalui Nusantara Regas, itu memang pada saat ini belum dapat mengambil seluruhnya hal-hal yang volume LNG yang sudah dicadangkan, dan tentu nanti kalau infrastruktur lanjutannya di hilir tersebut sudah siap, jadi semestinya kebutuhan gas di DKI dapat lebih banyak tercukupi. Demikian Pak, terima kasih. Ini baru BPH. Jalan Pak. Terima kasih. Pak, biasa Bapak kencang ngomong di sini kok kelas. Sakit apa? Kalau begitu jangan kencang-kencang Pak, jantungan Bapak itu meninggal ke Bapak repot. Oke, terima kasih. Sebetulnya gampang soal ini. Sudah lama kita memberikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah ini sekarang hanya memfokuskan SPBG itu ke harga yang online dan cuma 3.100 yang nggak akan jalan. Jadi kami sudah usulkan, saya usulkan secara global semua stakeholder yang memangku masalah ini harus swasta itu campur. Nah, memang kalau swasta itu campur harganya kan berbeda. Tapi mamanya sekarang harga BBM sudah 6.500. Kalau kita patok aja untuk swasta namanya 5.000 itu masih mending masih ada apa namanya marginnya. Jadi sebenarnya gampang masa begitu. Sekarang tinggal pemerintah bilang oke, swasta apa namanya diikut sertakan untuk membangun yang disebut mother daughter ini. Sebenarnya dan ini sudah kami usulkan hampir 2 tahun yang lalu. Ya, nggak ada lagi ya, memang gitu. Dan ini tuh diberlaku di Thailand, di India, di Pakistan, di seluruh dunia tuh begitu. Jadi kemarin ada delegasi dari India ke sini. Oke, saya dalam waktu 6 bulan bisa membangun 100, asal dikasih kesempatan oleh pemerintah. Jadi gitu, jadi masalah keekonomian juga ya sebenarnya masih masuk.
sini barangkali yang itu pemerintah aja yang harus digedor lagi. Sekian, terima kasih. Saya kira ada masukan dari Bu Karen. Terima kasih. Jadi kalau misalnya dari Pertamina itu memang kita memasok dari PHI 60 MMCF per day itu untuk industri, tapi industri energi saat ini baru 2,7 MMCF per hari. Nah, tadi memang disinggung terkait dana dari APBN dan juga dana dari Pertamina sendiri. Nah, Pertamina ini tahun ini memang membangun 34 SPBD online, itu termasuk mother sama refueling unit, ya. Dan itu 2014 53, seterusnya sampai tahun 2017 119. Tapi itu dengan ya. Nah, ini adalah biaya Pertamina sendiri. Nah, memang yang dari APBN ini kan yang terus terang aja saya tidak tahu Pak status terakhirnya seperti apa dari SDM yang bisa menjawab ini. Akan tetapi tadi saya setuju dengan Pak Koyu bahwa karena ini yang membangun adalah Pertamina, jadi Pertamina itu kan kalau bisa disuruh bangun Pak. Jadi kita tidak mikir itu IRR-nya tapi kalau misalnya ini akan seperti SPBD di mana pihak swasta masuk, itu akan lebih efektif dan lebih menjamin. Tapi ini harus tentunya harganya harus diketok oleh pemerintah. Tidak bisa 3.100 per liter setara seperti sekarang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Karen. Betul. Bisa. Kita berharap ada angka Pak. Kan ini kan tadi kebutuhan yang saya tanya di awal. Berapa demand dari Pemprov? Bukan hanya pemerintah Pak. Konsumsi seluruh masyarakat Jakarta ini kan dibangun SPBD itu SP segala macam, kalau gasnya nggak ada mau apa gitu. Jadi SHK Migas bilang saya jamin nggak mungkin barangnya dari mana Anda mau dapat gasnya? Itu kan bukan bisa beli di pasar Tanah Abang. Tolong kita juga jangan memberi angin palsu gitu ya. Konkret aja, kita ini sudah lama urusan begini. Konkret. Jakarta membutuhkan sekian, seperti tadi Bu Karen, kami hanya bisa supply sekian. Jadi konkret. Kemudian ada berapa yang harus kita mintakan kepada siapa? Sourcesnya dari mana? Apakah kita swap, apakah kemana? Harus konkret. Kalau tidak, maka program-program yang tadi misalnya ada 1.000, terus kemudian Kopaja ada sekian, terus dari mana dapat gasnya? Akhirnya ini menjadi seperti mengerikan ya. Saya mohon datanya, angkanya gitu. Poinnya sudah dapat dari Pak Jadi. Selanjutnya sebelum ke selanjutnya PGN. Mana Pak? Ini tujuan bertiga yang mana yang mau ngomong? Ini yang mau ngomong, saya ngambil catatan yang mana itu? Ya Pak, saya Pak. Silakan, ambil aja. Terima kasih Pak Susan. Mungkin dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan, sesungguhnya PGN telah memiliki jaringan distribusi yang cukup luas di wilayah Jakarta ini Pak. Sebagai informasi saja bahwa saat ini kurang lebih PGN telah menyalurkan 90 juta kubik feet gas per hari untuk Jakarta. Memang mungkin pertanyaannya apakah 90 juta kubik feet ini cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan Jakarta? Memang saat ini masih kurang seberapa, memang masih akan kami data. Tapi hari ini kami sudah sanggup mengalirkan 90 juta kubik feet gas untuk pelanggan industri, komersial, dan dari konsumsi berapa? Orang sehari dengan 90 juta ya? Iya, berapa? Ya memang jelas itu masih di bawah Pak, tapi nanti akan kami sampaikan kembali data kebutuhan total untuk Jakarta, tapi at least hari ini sudah berbeda. Kemudian juga hari ini kita juga sudah mengalirkan gas untuk gas yang dibutuhkan untuk busway. Kurang lebih kita mengalirkan 3 MMCFD untuk kebutuhan gas untuk busway, di mana direncanakan sampai dengan akhir 2013 ini PGN sanggup untuk membangun kurang lebih ada 5 stasiun SPBD
hari ini kita sudah ada satu namanya mobile refueling unit. Jadi mobile refueling unit adalah fasilitas yang diadakan oleh PGN agar pengisian itu bisa mendekati ke customer. Jadi hari ini kita juga sudah melayani mobil-mobil operasional PGN untuk SPBD, untuk Kementerian BUMN, juga untuk Pemda DKI. Kita harapkan sampai dengan akhir 2013 ini ada 3 sehingga total 3 MRU yang bisa dipasang di Jakarta dan 2 stasiun SPBD. Dan sampai dengan kuartal 1 2014 kita harapkan ada 5 SPBD lagi yang selesai kita bangun. Jadi memang secara bertahap PGN berkomitmen untuk membantu pemerintah juga bersama dengan Pemda DKI. Karena mengenai meletakkan posisi MRU itu juga sehingga rasanya diharapkan dengan program-program ini tidak menggunakan APBN, jadi seluruhnya menggunakan dana APBN. Jadi ini kunjungan kerja kita ini sesuai dengan konsep. Kunjungan kerja kita ini perlu sebuah penyelesaian atas dasar data-data. Karena kalau boleh bertanya, Pemda DKI ini apakah ada kesulitan komunikasi untuk mencocokkan keperluan dari sekian busway dari tahun 14 itu berapa angka kita temukan sekarang ini? Itulah daerah khusus ibu kota. Tetapi kalau hari ini tidak bisa ketemu angkanya, keperluan dan kesediaannya, yuk mubazir atau menjadi persoalan Indonesia, menjadi persoalan politik. Itu persoalan kebijakan masyarakat. Kami mohon Gubernur menginformasikan hari ini juga keperluannya berapa di depan polisi. Ya, Pak Jam. Itu yang mau saya sampaikan kan itu yang kedua. Dan kalau tidak sanggup kita mau ya, jadi begini ya, tadi maka kita tanya tadi semua muaranya nanti ke Pemda. Jangan seperti yang lalu-lalu kita dengar ya, BPG dari PGN tersendat-sendat, akhirnya 50% busway itu nggak jalan. Itu pernah laporan pengusahanya sendiri yang kecewa dengan Pemda juga kecewa dengan PGN. Ini yang mau kita formulasikan menjadi satu nanti usulan kita nanti di Komisi 7 setelah mengetahui sebesar berapa sebenarnya dibutuhkan Pemda DKI ini tentang gas ya untuk hari ini atau yang akan datang. Ini penting bagi kami. Inilah manfaatnya Pak pertemuan ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi sebetulnya ini kami memang terus mendorong transportasi kita, terutama busway, bus sedang, taksi, bajai, semuanya kita dorong untuk memakai BPG. Tahun ini masih ada kurang. Tahun depan apalagi kita akan tambah, tadi sudah kami sampaikan 1.000 plus 3.000 plus bajainya kira-kira 4.000. 1.000 busway, 3.000 bus sedang, Kopaja Metro Mini dan kira-kira 4.000-an bajai. Ini membutuhkan suplai BPG yang tidak sedikit. Tahun 2013 kebutuhan kita 13,1 MMS dan tahun 2014 23,1 MMS. Dan sudah disanggupi kemarin oleh ESDM akan ditambah 4 SBPG yang online dan 2 order plus 2 MRU. Tetapi menurut kami, kalau angka yang berapa tadi 3.100 tidak dirubah, swasta tidak akan mau masuk dan kita akan pada posisi kesulitan.
Tetap kuncinya ada di situ Pak. Kami sudah beberapa kali mendorong swasta agar mau, tetapi kalau angkanya itu mereka kelihatannya tidak ingin masuk ke investasi. Saya kira itu Pak Sultan. Saya kira ini kan masukan untuk kita. Ini makanya kita kunjungan kerja begini Pak. Hati ke hati. Jadi apa yang temuan kami di sini, insya Allah nanti kita akan bicarakan, kita follow up di Komisi 7. Dan ini sangat penting sekali kalau kita ingin Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ini maju, harus ada dukungan politik dari kita. Insya Allah Pak, itu akan kita perjuangkan. Kalau bisa nanti Pak, mohon terinci Bapak buat serahkan kepada Komisi 7 agar bisa kami follow up sejauh mana nanti. Dan suatu saat nanti ketika ada progres ini Bapak akan kita undang nanti ke Komisi 7 untuk hal-hal yang demikian. Enggak, nanti kan masih sebentar Pak, sebentar. Saya ingin cek ke mungkin di SKK atau di BPH, adakah ini cadangan gas ini Pak yang siap untuk masuk ke SPBG ini? Karena SPBG dibangun lebih mudah, tapi barangnya ada nggak? Coba konfirmasinya ada. Saya kira nggak ada masalah soal gas itu. Ada. Pasti ada. Jangan bilang pasti. Loh, beda Pak. Pasti ada dengan ada kesediaan. Pasti. Hah? Pasti ada. Ada. Datanya di mana? Karena kita akan minta nanti dialokasikan ke Jakarta itu. Jangan di-swap, dijual, diekspor kemana-mana. Kan sudah saya bilang sama Anda. Loh bukan, ini kita konfirmasi dalam rapat ini. Ya, agar jangan kemudian nanti itu dialihkan lagi. Karena ini kan sudah pasti program Pemprov membutuhkan, bayangkan 8.000-an unit kendaraan itu belum pribadi-pribadi yang menggunakan juga. Nah, pertanyaannya apakah tersedia gasnya? Harusnya BPH yang konkret. Ini loh Pak, kami punya alokasi gas tersedia sekian. Bukan dengan bicara-bicara sematik gitu. Ya Pak Effendi. Kita bicara kuantitas, kualitas. Sudah semangat itu sudah bisa kita pegang. Kiri pimpinan. Siapa ini? Terima kasih pimpinan. Silakan saya. Pertama ingin kami tanya ke Pak Gubernur apakah mempunyai suatu rencana roadmap untuk ini Pak, gas kota Pak. Jadi gas untuk rumah tangga Pak. Jadi mungkin apakah sudah ada perencanaan untuk gas untuk rumah tangga Pak? Karena untuk yang rumah-rumah yang lama di sini mungkin sudah ada salurannya, apakah ini akan dikembangkan sehingga masyarakat ini perumahan juga bisa menikmati gas Pak. Yang kedua tadi mengenai gas tadi, seperti sudah disampaikan oleh Pak Gubernur ada beberapa kekurangan gas itu. Saya kira dari SKK Migas harus bisa menyampaikan gas alokasi kepada SKK Migas. Karena tadi kalau disampaikan oleh SKK Migas kalau bisa mendukung, kalau gasnya sumbernya dari mana dulu, ya kan? Kita harus tahu sumbernya karena gas ini kan juga nggak bisa immediate gitu aja kan, harus jangka panjang. Jadi Pak Gubernur tadi butuh 2013 sekian, 2014 sekian MMSCFD itu sumbernya dari mana gitu. Tapi kalau dari FSADU saya kira terlalu mahal, terlalu tinggi. Itu aja pimpinan, terima kasih. Ya, sebelum ke Pak Gubernur, jadi gini ya, saya kira kita tadi kan tujuan kita tidak akan bisa menyelesaikan titik ini semua persoalan. Ini kan masukan. Persoalan gas ini adalah persoalan daripada pertumbuhan atas konversi BBM ke gas. Tadi kunci utamanya sudah dikatakan adalah soal keekonomian. Dari konteks keekonomian baru masuk kepada konteks infrastruktur dan seterusnya. Sehingga malam ini dengan informasi ini tentunya ini kita akan rumuskan. Tentunya nanti dalam konteks DKI kalau perlu kita undang di Komisi 7 kita undang kalau kita sudah menemukan satu rumusan dari fundamental soal keekonomian, soal infrastruktur dan segala macam. Pak Gubernur, kebetulan saya menyampaikan RKKL SDM triliunan rupiah untuk menyangkut katakanlah perkembangan distribusi atau pipanisasi gas khususnya di ibu kota dan Jabodetabek. Salah satu keluhan dirjen mudah-mudahan tapi adalah soal koordinasi lapangan. Ya, bahkan ada soal katakanlah Satpol PP membangun apa itu suka dikejar-kejar misalnya. Nah, ini penting ada satu koordinasi. Demikian juga persoalan UI misalnya, ya UI juga tidak mudah ditembus. Nah, hal-hal seperti ini kecil ini barangkali perlu dikoordinasikan oleh pemerintah setempat. Karena apa? Anggaran itu supaya terserap. Saya kira itu kontennya. Jadi bukanlah di forum ini bahwa kita harus bisa menjawab semua itu, tapi menjadi satu bahan masukan dengan berbagai ini nanti kita usulkan. Terima kasih.
Setuju. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengetahui sebenarnya permasalahan itu nanti akan kita perjuangkan sama-sama untuk mengatasinya. Ada tambahan tadi dari Pak Dito, Pak Gubernur, yang baru ini tentang gas kotak untuk rumah tangga. Dulu zaman Belanda itu ada itu kan. Sekarang bagaimana program itu? Dan saya kira setelah dijawab nanti itu, saya kira nanti kita akan kita tunggu nanti tertulis dari Pak Gubernur atau kita perjuangkan di Komisi 7. Itulah manfaatnya kita ada kunjungan kerja hari ini, termasuk harga-harga tadi Pak yang Bapak bilang itu mungkin teknis di lapangan, termasuk yang dibilang Pak Joni Allen, ada dana sebenarnya mereka perjuangkan anggaran untuk membuat pipanisasi di DKI, tapi tidak berjalan karena apa? Ada di lapangan terjadi untuk mau nyebrang jalan ribut dengan ini atau lewat dari depan kampus rame, jadi nggak jadi. Itu maksudnya akan kita sama-sama diselesaikan nantinya kalau bisa dikoordinasikan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Jadi sebetulnya kami ingin mati-matian mendorong agar terjadi konversi dari BBM ke BBG, dan ini sangat didukung oleh masyarakat. Sebagai contoh untuk Bajai saja, Bajai itu sopir sebetulnya lebih senang pakai gas karena sehari mereka kalau dulu pakai BBM itu butuh 60.000, kalau pakai gas hanya 20.000 Pak. Ini sebagai contoh. Juga di perumahan juga sama, bisa kurang lebih separuh. Sehingga tahun depan kami ingin membuat blok rusun sebanyak 200 blok, dan semuanya akan kita siapkan ada pipingnya untuk gas. Kami sudah berbicara dengan PGN dan Pertamina, tetapi kalau ini tidak didukung secara konsisten dari Dewan, saya kira kami takut langkah yang sebetulnya dinas kami itu sudah menyerah Pak. Untuk Mas Baswedan saya sudah nggak berani pakai gas, hanya saya paksa karena beli bis untuk gas pun juga berbeda kalau kita beli bis dengan yang bahan bakar solar, ya lebih mudah, lebih murah. Dan ini kalau keberanian dari pemerintah provinsi untuk selalu konsisten memakai gas ini tidak didukung, saya kira nanti pada suatu titik kita betul-betul akan berbalik ke tempat penggunaan BBM kembali, dan ini saya kira sangat tidak baik dalam rangka program yang telah digerakkan oleh pemerintah pusat. Saya kira itu Pak pimpinan yang bisa disampaikan. Masih menyangkut gas-gas ini. Coba jadi daripada dari ulang nanti kita Pak dari mau cek dulu. Silakan. Karena masih ruang ini. Jadi selain pembangunan informasi PLTS-nya, PLTS Pemandu Listrik Tenaga Surya, dan pada beberapa video tadi, ya saya sudah teman menggunakan dan juga rumah yang berfungsi. Saya kira itu pembangunan secara tadi bagian dari konservasi energi. Justru pada bangunan-bangunan yang setting sejak awal bisa dilakukan anggaran. Oke, Pak Gubernur, kami tunggu nanti suratnya kepada kami, akan kami bicarakan kepada mitra kerja kami nanti. Insya Allah, mudah-mudahan semangat Bapak ada semangat kita bersama, dan mudah-mudahan pertemuan ini ada bermanfaatnya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya pertukaran jabatan dari Komisi 7 DPR RI ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk ke depan. Kamu terus Pak. Pentingnya apa Pak? Oh ini apa Pak? Penting apa? Penting. Yang paling tidak persoalan-persoalan DKI ini diketahui oleh DPR. Sehingga
yang berkaitan dengan pemerintah pusat yang bisa dibantu dari sana, dari Komisi 7. Misalnya apa? Ya contoh tadi SPBG, terus yang kedua yang saya yang air limbah sanitasi tadi, dia juga baru ngerti bahwa baru 3% kita ini di kok kelihatannya nggak terlalu ngerti soal wakilnya nih ya Pak? Komisi 7. Nah, itu. Kalau bis kita nanti datang, bayangkan Desember datang 400 plus 150, sudah berapa itu? 850, gas semua loh itu. Setelah itu datang lagi 3.000 plus 1.000, gas semua loh itu nanti. Belum bajanya, bajai itu bisa kira-kira 3.000, 4.000-an gas. Nah itu yang saya berani memutuskan itu karena sudah mereka sudah ngomong PT Gas Negara, PGN sudah Pertamina suplainya ada, hanya iya suplai gasnya ada, tapi siapa yang buat SPBG-nya? Tadi saya sampaikan masalah angka 3.100 tadi, saya nggak tahu itu kewenangan siapa. Kalau itu dirubah angka 3.100 menjadi nggak tahu 4.000 atau 3,5, swasta masuk semua. Berarti memang tidak perlu dipertanyakan, itu memang udah diperhitungkan gitu Pak ya? Namanya untuk masalah ketersediaan gas buat. Saya tanya ada, tapi dalam nanti prakteknya nggak ada ya. Tapi seharusnya pembangunan Enggak, ya baru status itu berapa kali. bis diangkat. Kok bisnya bukan masih angka 3. Harga 3.100 itu kalau nggak dirubah, swasta nggak akan ada yang bisa lihat, nggak akan ada yang mau masuk. Kalau kita hanya tergantung pada SPBG yang buat dari APBN atau dari apa Pertamina atau dari PGN yang kelamaan, karena itu cepat banget. Jadi harus investasi dari swasta juga. Harus investasi dari Dan yang cepat itu swasta. Kalau swasta kan cepet. Kalau problemnya kalau tidak profitable, siapa yang mau masuk, siapa yang mau melirik, itu. Nggak tahu, bukan saya. Nggak tahu, tanya aja swasta. Konsekuensinya kalau tetap stagnan seperti ini gimana? Ya, swasta sulit masuk. Kagak tahu, saya bukan panggas. Ya kita nanti sementara pakai MRU. Pak, kalau untuk sanitasi gimana Pak? Kan masih 3% kurang. Nah ini kan dikejar lagi APBN. Kita kan nyiapin 1 triliun tahun depan plus dari APBN aja kita udah benar kejarnya. Katanya Pak Waduk mau bangun 2 zona Pak, kata Pak. Iya, 14 zona. Katanya mau bangun 2 zona untuk tahun depan. 2 zona untuk total 14 zona, tapi yang ada dimulai tahun depan. Katanya 2 zona. Iya, tahun depan dulu nggak tahu. Mana aja Pak itu 2 zona? Nggak ngapalin. Itu 2 zona untuk 1 Tidak tahun. ngapalin. Anggarannya 1 T. Untuk memulai itu dimulai dulu saya nggak hafal. Nggak 1 T itu dari APBD, dari APBN ada lagi yang pinjaman dari. Ya. Pak, tadi tidak dibahas mobil murah. Pak Andi Bakso, Pak Andi Bakso bilang Pak, kalau pipa gas di sekitar area Monas itu udah karangan Pak. Tanya Pak Andi Bakso. Apa saya sering gali di situ ke bawah. Ya kan nggak tahu ada laporan Pak. Laporan Pak. Tahu. Pak mobil murah sih Pak. Tapi keuntungan Pak Sultan sebenarnya.
3.